ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bina'i fakhri wa hayati ruhi wa sururi qalbi wa najati fi dunya wal akhirah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kita semuanya di tempat yang penuh berkah ini. Semoga perjumpaan kita di tempat ini menjadikan hidup kita berkah. Kita tergolong orang-orang yang beruntung dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Kurang lebih sudah 3 pertemuan kita membahas tentang akhlaknya suami kepada istri. Nah, sekarang kita membahas bagaimana akhlak ideal seorang istri. Nanti gak cuma 1 pertemuan juga ini. Nanti akhlak ideal istri itu nanti ada beberapa pertemuan juga. Di antaranya saya akan bacakan ini yang ada di kitab Adabul Islam wa Nizamil Usra karya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Wa min husni isyaratil mar'ati lirrajuli an la tuhammila zawjaha ma la taqata lahu bih wa la tatluba minhu ma yazidu 'ala al-hajah. Wa hadha fil ma'na i'anatun li zawjiha 'ala al-iqtisad. Di antara sikap baik seorang istri kepada suaminya adalah tidak membebankan kepada suami apa-apa yang suaminya itu masih belum mampu, atau meminta kepada suami yang melebihi daripada hajatnya. Sebenarnya tidak perlu dia, tapi kepengin akhirnya membebankan suaminya. Ini maknanya apa? Pokoknya dia bisa membantu suaminya untuk hidup sederhana. Jadi termasuk akhlak baik istri adalah tidak membebankan kepada suaminya yang suaminya itu belum mampu. Contoh, suaminya belum mampu mobil, jangan dipaksa suruh beli mobil. Akhirnya suaminya memaksakan diri, utang kredit, jadinya nanti malah gak karuan. Bahaya kalau sudah nanti akhirnya suami menghalalkan segala cara. Ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi mengatakan di akhir zaman nanti kehancuran laki-laki itu di tangan keluarganya, istrinya, anaknya, mungkin orang tuanya. Loh, kok bisa? Sebab kehancuran seseorang kok di tangan keluarganya? Sebabnya apa? Karena dipaksa melebihi kemampuannya, dihina karena kefakirannya. Akhirnya dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Ketika itu berantakan, udah hancur. Jadi jangan minta kepada suami yang di luar kemampuannya. Suaminya mampunya baru kontrak, jangan dipaksa suaminya beli rumah. Gak mampu suaminya, masih saat ini gak mampu, jangan dipaksa. Kasihan nanti itu suami. Ya udah, ya gimana, ya udah dijalani hidupnya. Mohon maaf, kalau besok mati bedanya kontrak sama beli apa? Ada bedanya? Kalau besok mati bedanya kontrak sama beli apa? Tidak ada. Yang kita pakai itu yang penting bisa buat dan yang menjamin kita besok hidup siapa? Kenapa sih orang tuh ambisi sama duniawi? Karena nganggep matinya masih nanti, nganggep dirinya nggak mungkin mati sekarang ini. Akhirnya ambisi sama duniawi. Kalau memang besok mati, apa bedanya rumah besar sama rumah kecil? Apa bedanya ngontrak sama beli? Hampir nggak ada bedanya. Bagi yang mati lah ya, bagi yang hidup gak ada urusannya hidup. Nah, jadi jangan membebani suami di luar batas kemampuannya, dan jangan minta yang di luar hajat. Tahu nggak, kebutuhan itu ada namanya darurat, harus ada. Darurat itu apa? Makan itu harus ada. Jadi kalau batas darurat, orang itu paling tidak makan nasi putih, darurat itu. Yang penting bisa bertahan hidup. Atasnya darurat kebutuhan namanya hajat.
Hajat itu apa sih? Layaknya orang kalau makan tuh pakai apa? Ya pakai lauk. Lauk ya sewajarnya ya. Kita satu orang mau makan kira-kira perlu lauk berapa? 5, 7 apa? Ya Allah paling 2 cukup kan? Sop, kemudian ada tempe goreng sambal, cukup itu. Benar kan? Jangan minta di luar hajat tuh. Sebenarnya sop aja cukup. Mintanya misalkan, saya setiap makan pokoknya untuk makan harus cukup untuk ada sopnya, ada gulenya, ada tempenya, ada satenya. Ini bukan di luar hajat ini. Luar hajat. Daruratnya orang untuk pakaiannya apa sih? Daruratnya orang untuk pakaian apa? Yang penting tertutup auratnya. Hajatnya levelnya sedikit, yang penting pakaiannya lah layak. Lah kalau di luar itu beli gaun untuk manten harga 2 juta, dipakainya seumur hidup sekali. Apa gunanya? Tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Jadi suami kamu jangan dituntut untuk memenuhi kebutuhan hajat kamu. Nah, yang hajat kalau memang suami kamu punya lebih rezeki nggak ada masalah. Tapi kalau memang itu bukan hanya untuk kebutuhan hajat udah terpenuhi semuanya, jangan untuk urusan yang mohon maaf yang hanya sekedar memenuhi keinginan hawa nafsu. Gitu ya. Dan innal qana'ata tu'ammirul buyuta wa tulqi'ul ulfata wa innal jasha'a wat tama'a yud'ifanil mahabbah wa ya'tiyani bil karahah. Sesungguhnya sifat seorang istri ataupun suami tentunya juga sifat qana'ah itu akan bisa memakmurkan rumah tangga dan menimbulkan rasa cinta. Akan tetapi sifat rakus, ini lawannya qanaah, ini sifat akan bisa melemahkan rasa cinta dan mendatangkan berbagai macam perkara yang tidak diinginkan. Qanaah itu apa sih? Qanaah itu menerima apa adanya. Itu namanya qanaah. Sifat qanaah ini kalau istri itu ujian qanaahnya ada. Ujian qanaahnya istri apa? Ujian qanaahnya istri suaminya kekayaannya gimana? Nanti jadi ujian. Dan setelah itu fisiknya. Qanaah itu juga termasuk urusan fisik. Laki pun juga sama. Harta fisik itu semua jadi ujian. Pokoknya yang Allah berikan kepada kita itu harus kita yakini itu sudah merupakan satu hal yang terbaik untuk kita semuanya. Nah, qanaah itu bisa memakmurkan rumah tangga. Contoh. Suami ya, ini suami. Suami sama Allah sudah dipertemukan dengan istri. Ya qanaahlah dengan istrimu. Jangan mikir istri tetanggamu yang kamu anggap lebih cantik, bahaya. Itu apalagi bandingannya sama artis. Kenapa ya istri saya sama artis kok wajahnya beda? Oh ya beda. Kalau istrimu artis ya suaminya juga bukan kamu gitu loh. Ini kadang-kadang keinginannya tinggi tapi tidak tahu diri juga. Nah kalau istri kamu artis ya suaminya bukan kamu tuh. Jadi suami yang levelnya juga artis. Paham ya maksudnya? Jadi qanaah itu ada juga urusan fisik. Istri juga sama, punya suami alhamdulillah disyukuri. Jangan bandingkan suami saya kok gak kayak artis ya, gak kekar, gak ganteng begitu. Mungkin kok gak mirip sama artis Korea. Nah kalau suamimu artis Korea ya istrinya bukan kamu. Jadi tahu qanaah. Kemudian kenapa ya suami saya kok gak sekaya ini? Jangan banding-bandingkan. Kita syukuri apa yang jadi milik kita. Makanya Nabi Muhammad SAW beliau mengajarkan urusan dunia lihat yang di bawah. Urusan dunia suruh lihat yang ada di bawah. Kenapa lihat yang ada di bawah? Biar kita jadi orang yang gampang syukur.
Dunia itu lihat yang di bawah biar kita jadi orang yang gampang bersyukur. Gitu kan. Sifat qanaah itu berarti suami memandang istri ini adalah wanita yang terindah yang Allah kirimkan untuk saya. Memandang istri itu dengan pandangan istrinya itu satu anugerah yang luar, bisa disyukuri istrinya dengan sebaik-baiknya. Ini jadinya rumah tangganya berkah. Nanti istri mandang suami juga begitu. Suami saya adalah anugerah Allah yang terindah untuk saya. Bagaimanapun bentuknya, semampu apapun, sebanyak apapun hartanya, atau mungkin nggak punya harta sama sekali, inilah anugerah terindah dari Allah untuk saya. Sifat qanaah ini menjadi rumah tangga itu makmur. Anda bayangkan indahnya rumah tangga kalau suami menganggap istri itu anugerah terindah untuk dirinya, istri menganggap suami adalah hadiah dari Allah untuk saya. Kira-kira rumah tangganya berkah apa enggak? Berkah. Itu rumah tangga, bukan rumah duka kalau itu ya. Itu rumah tangga itu. Nah sekarang Anda akhirnya apa? Tamak. Yang suami bandingkan, kenapa istri saya kok nggak lebih cantik? Akhirnya naudzubillah min dzalik, kadang-kadang tergoda untuk selingkuh. Yang istrinya juga lihat suaminya kok kurang mampu, punya misalkan kenalan atau naudzubillah min dzalik mantannya orang yang kaya berhubungan, akhirnya naudzubillah min dzalik. Dan ini bukan tidak terjadi, ini terjadi di rumah tangganya masyarakat kita, dan di antara mereka adalah kaum muslimin. Hanya sifat qanaah ini yang harus ditimbulkan di dalam rumah tangga. Ya, Nabi Muhammad SAW, beliau ketika datang ke rumah istrinya nggak punya makanan kecuali cuka katanya. Nabi mengatakan apa? Ni'mal idam al-khal. Seenak-enaknya lauk itu adalah cuka. Seenak-enaknya lauk itu adalah cuka. Bayangkan seorang Nabi Muhammad SAW mengatakan cuka itu adalah lauk yang paling enak. Cuka itu adalah lauk yang paling enak. Ini Rasulullah SAW. Kira-kira cuka itu enak apa enggak? Enak apa enggak cuka itu? Anda kalau bilang cuka enak, nanti saya usul subuh gantinya kopi cuka. Cuka, tidak enak. Tapi kok Nabi bilang seenak-enaknya lauk itu cuka, mungkin tidak Nabi Muhammad salah? Nggak mungkin kan? Rasul SAW nggak mungkin salah. Nabi bilang seenak-enaknya lauk itu cuka. Nabi bilang begitu. Tapi kita bilang nyatanya orang kamu cuka itu tidak enak lah. Kenapa? Di sini ilmunya. Ketika nggak punya apa-apa kecuali cuka, maka kita harus punya ilmu syukur yang menganggap cuka itu adalah makanan yang paling enak. Anda misalkan pulang ke rumah, ternyata istrinya tidak punya masakan kecuali tempe sama sambal. Tempe sama sambal. Anda harus bisa nganggap ini nih makanan paling enak. Kenapa? Karena punyanya ya itu. Nah kalau Anda makannya tempe sambal, tapi pikirannya itu bayangkan soto Lamongan, ya stres nanti. Pikirannya bayangkan steak, ya stres. Tidak ketemu akhirnya. Paham ya? Bagi orang yang punyanya itu kendaraan Honda tahun 70, dia harus bisa nganggap Honda tahun 70 itu adalah kendaraan yang paling bagus. Udah tahun 70 mau nyetater kerja dulu, satu kali tidak bisa, dua kali, tiga kali baru bisa. Lampu merah mati sendiri, tidak apa-apa. Anda harus bisa nganggap ini adalah kendaraan yang paling bagus. Alphard itu tidak sehat, terlalu manja. Ini loh sehat, genjot terus. Lo kan harus begitu ilmunya, iya kan? Kemudian setelah itu kalau punyanya baru mobil yang kuno, tidak apa-apa, anggap itu mobil yang paling bagus. Mobil kuno, mobil saya nih AC-nya alami, angin jendela. Gua harus disyukuri. Syukuri, mobil bagus. Nanti kalau belok kadang-kadang pintunya buka sendiri, ya tidak apa. Itu kan meningkatkan kewaspadaan.
Oh, itu tuh harus bisa menemukan cara untuk mencintai apa yang kita miliki. Dan nanti kalau kita bisa mensyukuri apa yang kita miliki, yang belum kita miliki didatangkan sama Allah. Nah, kuncinya di situ ya. Cintai apa yang kita miliki, nanti yang belum kita miliki didatangkan sama Allah Subhanahu. Gitu. Nah, jadi ingat-ingat, qanaah itu memakmurkan rumah tangga dan menimbulkan rasa cinta di dalam rumah. Jadi kalau rumah tangganya harmonis, maka sifat qanaah ini harus diutamakan, harus dilatih untuk biar bisa qanaah, bisa dilatih. Kemudian saya itu qanaah jelas ini. Lagian ini juga biar bisa qanaah juga, biar bisa qanaah juga. Manusia ini sebenarnya hajatnya ada orang punya rumah sederhana, punya rumah cuma kamar satu, kasur satu. Ada orang lagi punya rumah gede, kamarnya ada 10, kasurnya ada 10. Dua orang ini sama, bisa tidak dia tidur di 10 kamar? Dia misalnya dipakai cuma satu, iya kan? Setelah itu kasurnya dipakai bisa tidak semuanya? Yang bisa dipakai kasurnya cuma sama dengan yang punya satu kamar, sama aja kan? Tapi kan suasananya beda tuh sebelum tidur, sudah pas tidurnya sama. Semerpot mau tidurnya di hotel bintang 1 atau bintang setengah sama bintang 7 sama. Kalau sudah dan kenikmatan tidur itu kapan sih? Kalau ngantuk. Kalau orang sudah ngantuk tidur di mana aja itu jadinya enak. Jadi sama aja. Makanya kita syukuri apa yang kita miliki. Gitu. Wa ma ahsanal mar'atil qani'ah Zadil khuluqil karim al-hasanati tasarruf fi qalil rizq liyakfiha wa zawjaha wa auladahuma. Betapa baiknya, betapa mulianya seorang perempuan yang qanaah, selalu menerima keadaan suaminya. Itu perempuan qanaah itu, dia ciri-cirinya pasti perempuan itu berakhlak yang mulia. Dan dia sekalipun suaminya itu hanya bisa mendapatkan sedikit rezeki, tapi dia bisa cerdas menjadikan sedikit rezeki ini cukup untuk dirinya, suaminya, dan kedua anaknya. Betapa hebatnya seorang wanita, tiap mendapatkan uang belanja dari suaminya selalu mengucapkan terima kasih, Masya Allah. Suaminya padahal kasih dikit loh. Uang belanja seminggu cuma ngasih 50.000. Uang belanja seminggu cuma ngasih 50.000. Terima kasih, Masya Allah, ini semoga berkah. Itu ternyata suaminya dengar seneng apa enggak? Saya tuh nanti sama dia tuh, ini 50.000 buat seminggu, caranya gimana? Beli tempe sama tepung, tempenya diiris tipis, tepungnya yang banyak, makan nasi pakai sambal. Cukup, Insya Allah ya. Di suaminya protes, nah kok tempe mendoan terus? Iya, 50.000 soalnya. Loh, 5 juta ya sate, iya. Wa 'alal mar'ati an turaghiba 'anil kasbil haram lima fihi minal halaki wad damar. Fa kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Kemudian setelah itu bagi para perempuan itu juga sering ngingetin suaminya. Ngingetin apa? Hati-hati ya, jangan kerja yang haram. Yang kerja yang haram, hati-hati loh. Kerjaan haram itu sering ngingetin suaminya. Kerjaan haram itu bisa menyebabkan kehancuran. Bayangin, setiap ada daging yang tumbuh itu kalau dari hasil yang haram, maka lebih baik dibakar dengan api. Kalau
itu daging dibakar dengan api. Na'udzubillah min dzalik. Itu. Wa qad kana nisa'us salaf taqulu al-wahidatu minhunna li zawjiha aw abiha iyyaka wa kasbal haram fa inna nasbiru 'ala al-ju'i wad-durri wa la nasbiru 'ala an-nar. Perempuan-perempuan salehah yang terdahulu, mereka itu berkata kepada suaminya atau ayahnya, mengatakan gimana? Iyyaka wa kasbal haram, hati-hati sama kerjaan yang haram. Fa inna nasbiru 'alal ju' wad-dur wa la nasbiru 'alan nar. Kita ini siap lapar enggak apa-apa, sabar lapar enggak apa-apa. Hidup susah siap sabar, tapi kita enggak mungkin bisa sabar sama api neraka. Itu perempuan dulu begitu. Lalu suaminya mau pergi, nasihatnya gitu. Suami saya berangkat kerja dulu ya. Iya, cari yang halal ya, jangan yang haram. Kita siap lapar kok. Kamu nggak pulang nggak bayar halal nggak apa-apa. Kita siap lapar bareng kok. Tapi kita nggak siap masuk neraka. Gitu. Itu perempuan di planet Mars. Lalu suami bilang, pulang bawa duit yang banyak. Di kalung, gelang, anting-anting. Kalungnya gede nanti lo perusak rantainya kapal itu lo perlu dibuat kalung. Cari duit yang banyak. Ayo kita harus beli mobil. Kita harus bisa beli, misalkan ya, beli rumah yang gede, yang rumahnya ada kolam renang, ada lapangan golf, ada pacuan kudanya. Jadi suami bisa gila ini lama-lama ini. Itu punya rumah yang ada liftnya, yang pintunya bisa buka sendiri, rumah sakit gitu. Pintu bisa buka sendiri, ada liftnya. Jadi itu yang di planet Mars, di sini tidak ada. Ini yang lihat ini semua istrinya solehah semuanya, yang lewat YouTube juga istrinya solehah semuanya, insya Allah. Jadi perempuan itu gitu. Jadi kalau suaminya mau kerja, hati-hati ya sama yang haram-haram. Kita tidak mau. Kita sabar kok, lapar sabar kok. Tapi yang penting kita nggak siap masuk neraka. Wala yasihhu li zawjati imti'aduha min tahawuli madi zawja min yusrin ila usrin. Nggak boleh bagi istri itu marah, merasa kecewa kepada suami ketika suami itu kondisinya berubah dari mudah menjadi susah. Awalnya punya duit jadi gak punya duit. Tidak boleh berubah itu istri. Faminal qabih an tataghayyara bi taghayyuril hal. Termasuk perbuatan yang buruk, menjijikkan perbuatan ini. Kalau seorang istri itu dengan perubahan suaminya menjadi semakin miskin, dia juga berubah sikapnya kepada suaminya. Dulu suaminya punya duit, Masya Allah. Terus suaminya minta kopi, langsung buat. Berdiri buatkan kopi, ngasihkan kopinya tuh pakai pakai ada lepeknya itu, pakai tutup, pakai peri, kasihkan begitu. Kayaknya gue tambah dari saking hormatnya. Suaminya pas punya duit. Terus suaminya tidak punya duit, suaminya minta kopi lagi. Gulanya udah habis. Kopi pahit mau? Apa gulanya diganti garam? Apa rinso aja sekalian? Ngomel-ngomel. Nanti ngasihkannya kalau perlu gelasan ya. Minum kopi terus ya. Kalau perlu nanti mandi pakai kopi sekalian. Kasar bahasanya ketika suaminya nggak punya duit. Begitu, tidak boleh berubah sikap karena suaminya berubah keadaan. Inna 'alaiha an tardha bil qada wa an takuna li zawjiha fi shiddati kama kana lahu fi rakhaihi. Dan di sini harusnya ini para istri ini ridho dengan ketentuan Allah. Dan sebagaimana suaminya dulu bahagia, dia sikapnya seperti itu, maka dengan sikap yang sama dia akan seperti itu ketika suaminya dalam keadaan susah.
Dan beliau mengatakan di sini, ini mungkin pengalaman beliau yang beliau lihat dari wanita-wanita solehah. Wa asyhadu, dan saya bersaksi, anna katsiran minal fadilat hadza haluhunna. Saya lihat ini daripada wanita-wanita yang mulia keadaannya seperti ini. Yasbirna, sabar, alimatin anna intidharal faraji min afdali anwa'il ibadah. Perempuan-perempuan yang mulia itu Masya Allah sabar-sabarnya luar biasa. Mereka tahu apa bahwasanya intidharul faraj, menunggu jalan keluar, datangnya jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk daripada bagian ibadah. Masuk daripada bagian ibadah. Nah, ya'khudna bi aidi azwajihinna. Nah, ini nanti saya terangkan di pertemuan yang akan datang aja dah. Ini saya jelaskan lagi dikit. Untuk semua yang mau nanya, usahakan sesuai dengan tema. Usahakan sesuai dengan tema. Tanya ke WhatsApp 081 8025 47028. Ya. 081 8025 47028, WhatsApp ke situ. Gak usah nyebutkan nama, yang penting nyebutkan dari daerah mana ya. Jadi biar kita tahu yang silaturahmi ini dari daerah mana aja. Kemarin kita kan ada dari Saudi Arabia. Nah, kita di Solo yang lihat ternyata ada dari Saudi Arabia. Nah, ini saya potong sampai di sini karena ini penting. Kalau nggak saya jelaskan detail, takutnya sayang. Begini. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, afdhalul ibadah intidharul faraj. Paling afdalnya ibadah itu menantikan jalan keluar yang Allah berikan. Itu paling afdalnya ibadah. Gimana maksudnya? Maksudnya begini. Ada orang diuji sama Allah. Diuji gimana? Dia ada satu urusan, misalkan uangnya nyangkut di orang. Ada satu bisnis, harusnya dia dibayar, dia nggak dibayar. Akhirnya dia dapat banyak problem karena itu. Nah, ketika dia itu nanggap, ya Allah, dia doa, minta sama Allah, ya Allah berikanlah pada saya jalan keluar. Maka sebaik-baik ibadah itu adalah ketika dia itu bisa mengharapkan terus kepada Allah dan nunggu Allah akan ngasih jalan keluar kepada saya. Ini yang sebaik-baik ibadah. Allah akan ngasih jalan keluar kepada saya. Pasti itu. Jadi nunggunya dia itu sebaik-baik ibadah. Kenapa? Karena hakikatnya ibadah itu kita menghambakan diri kepada Allah. Dan orang yang nunggu pertolongan dari Allah adalah orang yang yakin kepada Allah. Dan dia selalu akan mengharapkan kepada Allah. Dia akan berusaha semaksimal mungkin, berusaha agar Allah ridha kepada dia, agar permasalahannya diberikan solusi oleh Allah Subhanahu. Sebenarnya kita ini hidup kan punya problem macam-macam. Solusinya itu ya ibadah kita itu. Jadi solusi permasalahan kita itu bukan pegadaian. Itu menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah. Kadang-kadang kan yang terjadi faktanya begitu. Tapi kalau kita itu ibadah menyelesaikan masalah tanpa ada masalah, itu ibadah. Kadang-kadang kita lebih yakin sama pegadaian dibanding sama ibadah. Nah, kan nggak pas itu. Solusi semua problem kita itu ibadah kita itu. Apapun rezeki saya seret, Anda terus berharap sama Allah, ya Rabbi, Allah saya udah kerja, saya minta Engkau berikan kepada saya pintu rezeki, ya Allah. Anda nunggu dari Allah ini, itu adalah sebaik-baik ibadah. Ibadah orang yang sedang mempersiapkan hatinya untuk menunggu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Orang punya duit banyak, salatnya mungkin tidak begitu khusyuk. Betul tak? Tapi begitu diuji tidak punya duit, Masya Allah, tahajud dilakoni enteng lagi. Terjadi kan? Paling bagusnya ibadah itu ketika kita nunggu solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Lihat, ada pertanyaan yang masuk atau belum? Oh, jadi yang mau nanya, saya belum nomor WA-nya kayaknya. Yang mau nanya,
WA ke 081 8025 47028 081 8025 47028. Ya. Nah, sebutin nama daerah ya. Ini dari Pemalang. Ustadz, gimana jika suami itu orang yang berkecukupan tapi suka perhitungan kepada istri dan mertua? Nah, tentunya suami harus dengerin kajiannya sebelumnya berarti. Nah, kajiannya sebelumnya itu disampaikan gini. Ini untuk didengarkan sama suaminya. Wa man hasuna khuluquhu ma'a ahlihi 'asha fi buhbuhatin minas sa'adah wa ghamratil hana. Barang siapa yang baik akhlaknya pada keluarganya, maka hidup dengan dalam naungan keberuntungan dan kebahagiaan. Nah, jadi suami perlu ada yang bilangnya atau perlu disampaikan. Ketika suami itu bisa bersikap baik kepada istrinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kebaikan untuknya. Jadi jangan dengan perhitungan kepada istrinya. Kenapa? Yang Anda berikan kepada istri tentunya secara layak, itu insya Allah jadinya sedekah. Apalagi kepada mertua, berbakti kepada mertua itu seperti berbakti kepada kedua orang tua. Mertua juga punya hak atas menantunya. Begitu. Ya. Assalamualaikum, dari Banyuwangi. Gimana kalau ada suami yang kerja modalnya pinjam di bank? Jadi sudah mengingatkan kalau itu riba, saya kalau nggak pinjam di bank nggak bisa kerja. Ya sampaikan aja, sampaikan aja kepada suaminya, bahwasanya saya takut kalau usaha ini takutnya nggak berkah. Jadi kalau kamu mau dan berkenan, tolong saya dikasih makan dari hasil usahamu yang lain yang halal, yang murni halalnya. Sampai kita aja. Itu seperti itu. Kemudian, ya ada pertanyaan dari kalau suami nggak kerja, kerjaannya marah-marah, keluyuran, istrinya setia, cari uang sendiri, apakah istri harus taat pada suami? Ya harus. Kok ngakak belakangnya? Tetap harus taat pada suami dong. Harus taat pada suami. Kenapa ya? Karena itu suami. Taat sama suami itu jangan nunggu suaminya baik. Taat sama suami itu karena perintah Allah. Kita ini hambanya Allah, jadi hidup yang mengikuti aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tetap taat pada suami. Suami merintah laksanakan, kecuali kalau suami memerintahkan pada yang haram, baru itu nggak boleh dilaksanakan. Dan saya itu kalau anda cari uang dan anda niati ikhlas, maka insya Allah anda jadi istri yang salihah. Barang siapa istri yang sabar menghadapi keburukan akhlak suaminya, maka insya Allah nanti dia akan punya keturunan saleh dan salihah, dan hidupnya akan disenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gini aja dah, ya aja dah. Saya kasih gambaran ya untuk para istri. Itu juga banyak istri yang curhat. Iya, ini rata-rata curhatan. Ini semua nyurhatin suaminya semuanya ini ternyata. Bogor ada, Jakarta, Salatiga, Hongkong. Banyak yang masuk ini WhatsApp ya ternyata. Itu lagi nyari solusi agar cepat punya rumah biar tidak ngontrak lagi. Itu menunggu solusi itu kira-kira sama tidak dengan yang Habib jelaskan? Ya sama juga. Ada yang dari Malang. Ini rata-rata nih suami tidak mau kerja semuanya nih, masya Allah. Udah.
Ya, ini saya jawab yang tidak mungkin semua saya jawab ya. Saya jawab yang sekiranya karena kurang lebih sama. Ini untuk para istri yang diuji dengan suami yang kelakuannya tidak ideal. Ketika Anda punya suami yang kelakuannya Anda pandang tidak ideal dengan segala macam kekurangannya, bagaimana sikap istri? Satu, tetap wajib taat kepada suami selama bukan urusan yang haram. Yang kedua, cara pandang istri itu harus berubah. Allah Subhanahu wa ta'ala itu pengen kita masuk surga. Dan Allah memberikan kepada kita tangga sholat. Mungkin sholat kita kurang khusyuk. Allah berikan kepada kita tangga puasa. Allah berikan kepada kita tangga sedekah. Ternyata tangga-tangga itu nggak bisa ngantarkan kita ke surga. Akhirnya sama Allah kita dikasih suami yang nggak ideal. Sabarnya kita ngadepin suami itu kita anggap itu tangga kita menuju surga. Capek-capeknya ngadepin suami yang gak ideal itu berapa tahun sih? Paling gak lama. Mungkin suami kita bisa berubah dengan kebaikan akhlak kita. Tapi yang jelas sabarnya kita, insya Allah itu menjadi tangga kita bisa mencapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pola pikir kita diganti. Bukan ini suami nyebelin, ini suami menjengkelkan, ini suami kalau perlu mau saya tukarkan dan lain sebagainya. Bukan begitu. Pola pikir kita ketika kita diuji dengan suami, kita mikirnya gimana? Inilah tangga saya menuju surga. Anda layani dengan baik. Mungkin Anda yang kerja sendiri dan lain sebagainya. Tapi insya Allah ketika Allah SWT sudah memberikan solusi, mungkin suami bisa berubah. Atau kalau suami pun itu nggak berubah, Anda menjalani hidup seperti itu akan dibuat enteng oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Anda akan mendapatkan pahala daripada orang yang bersabar. Walaupun kita juga nggak setuju dengan suami yang nggak bekerja ya. Suami itu harus ideal, harus bisa memberikan nafkah zahir, nafkah batin, harus bisa mendidik istri dan anaknya, dan menjadi teladan di dalam rumah tangga. Itulah suami yang ideal. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Karena sudah mendekati adzan Isya, mohon maaf nggak bisa semuanya saya bacakan, tapi yang jelas semoga yang ada di sini udah bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Allah ta'ala